Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Fajriya dengan NIM 41901043 dari kelas AS 19B. Di sini dalam rangka memenuhi tugas Sakofah Islamiyah, untuk saya akan mengulas sedikit tentang salah satu buku, yaitu buku yang berjudul Dr. Mursi, Presiden yang Hafal Quran. Buku ini karangan Happy Andi Bastoni yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini berisikan tentang biografi seorang tokoh, yaitu Dr. Mursi. Namun buku ini bukan hanya sekedar buku biografi, tapi ini juga buku yang yang mengandung sebuah pergerakan yang dijalankan oleh Dr. Mursi ini. Dr. Mursi adalah seorang presiden, pemimpin negara. Beliau adalah seorang panutan bagi seluruh pemimpin. Beliau mengajarkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bersikap. Beliau bahkan keluarganya, istri juga anaknya, menempatkan diri mereka bukan sebagai penguasa, namun mereka menempatkan diri mereka sebagai seorang pelayan bagi rakyatnya. Bahkan mereka memilih untuk tidak tinggal di istana, melainkan tinggal di rumah sendiri, karena itu mereka menempatkan dirinya sebagai pelayan rakyat. Begitu rendah hatinya Dr. Mursi, bahkan keluarganya gitu. Kemudian pergerakan beliau ini tentang pergerakan di bidang politik dan keilmuan. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sederhana, namun memiliki ketakwaan yang tinggi. Ibunya sendiri hingga Dr. Mursi dewasa sampai menjadi presiden pun tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan. Dan pertanyaan yang selalu dilontarkan adalah, apakah Mursi sudah sholat? Seperti itu. Dan beliau adalah hafiz Quran. Dan bukan hanya beliau, namun juga sekeluarganya, istri dan 5 anaknya. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama tentang biografi Dr. Mursi, dimulai dari masa kecil hingga dirinya terpilih sebagai presiden. Dan untuk melengkapi kisah hidupnya, di sini dituliskan tentang cerita orang-orang, bukan cerita namun mengungkapkan tentang orang-orang di sekitarnya, dari istri, anak hingga sepupu-sepupunya. Kemudian bab kedua menuturkan tentang detik-detik revolusi Mesir, proses pemilihan umum hingga terpilihnya sang presiden. Kemudian pada bab ketiga ini ada analisa sedikit tentang bagaimana kondisi dunia setelah terpilihnya Dr. Mursi. Dan ini terkhususkan pada negara Palestina, karena beliau adalah salah satu anggota Ikhwanul Muslimin, yang mana ini adalah organisasi terdepan, garda terdepan dalam pembelaan Palestina. Kemudian terpilihnya Dr. Mursi sebagai presiden itu menimbulkan efek bagi Palestina. Dan bab 4 yang merupakan bab penutup pada buku ini memaparkan hubungan antara Mesir dan Indonesia, yang dimana fakta sejarah bahwa Mesir merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengaruh pemikiran Mesir itu menjadi bahan perbincangan di Indonesia, sebagai bukti bahwa inilah hubungan antara Mesir dan Indonesia. Kemudian di dalam buku ini terdapat foto-foto Dr. Mursi dan berbagai peristiwa di Mesir. Selama hidupnya, sejak sebelum menjadi presiden dan selama menjadi presiden, Dr. Mursi berkali-kali masuk keluar penjara akibat dari pergerakan beliau. Dan ini bukan hanya beliau saja, namun anaknya juga ikut merasakan keluar masuk penjara. Ketakwaan dan keteguhan hati beliau dalam menjalankan pergerakan untuk menegakkan kebenaran, itulah yang membuat beliau tidak jera walaupun masuk keluar penjara dan merasakan kejahatan dari rezim di Mesir pada saat itu. Buku ini benar-benar menceritakan seorang tokoh tauladan, yang dimana pembacanya merasakan, saya sebagai pembacanya merasakan semangat yang disebarkan oleh Dr. Mursi. Dan beliau sangat memotivasi
kita sebagai kaum muslimin untuk tidak pernah gentar dalam melakukan pergerakan dan tidak pernah putus asa walaupun menghadapi rezim-rezim yang terus bergerak untuk melawan kita. Ya, buku ini disusun dengan bahasa yang lugas dan enak untuk dipahami, juga dapat menceritakan peristiwa-peristiwanya dengan sangat baik, urutan-urutan peristiwa yang sangat baik, dan membuat kami para pembacanya merasakan giroh-giroh yang ada dalam peristiwa itu. Juga dilengkapi dengan foto-foto peristiwa yang mendukung. Buku ini buku pertama tentang Dr. Mursi yang ada di Indonesia. Keluarga Dr. Mursi memberikan kita pelajaran bahwa untuk memulai pergerakan bisa dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, di mana pendidikan dalam ketauhidan, ketakwaan yang sangat baik akan melahirkan generasi-generasi mujahid dan mujahidah layaknya anak-anak Dr. Mursi yang memiliki keteguhan hati untuk selalu menegakkan kebenaran. Baik, sekian ulasan dari saya tentang buku ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.